sepanjang hari ini saya akan berbicara mengenai indahnya hidup kudus. Mungkin saudara berkata, saya sudah tahu. Ya, sama halnya kita sudah tahu ada juru selamat, ada rumah di sorga. Kita juga tahu bahwa kita harus hidup kudus. Cuma yang kita rasa berat adalah kita tidak bisa melakukannya, saudara. Dan kita kebayang itu sesuatu hal yang mustahil, berat banget. Padahal bila sebentar kita membaca ayatnya dan saya menjelaskan kepada saudara, maka hidup kudus itulah yang mengentengkan hidup kita. Orang hidup di dalam dosa, hidupnya akan menjadi berat. Tapi orang yang hidup dalam kekudusan, dia bisa memandang Allah bukan dalam suatu wujud atau suatu rupa. Dia memandang Allah di dalam satu pengenalan pribadi. Dia memandang Allah dalam hal touching, bisa menjamah, encountering, menghampiri hadirat Allah pada saat dia membutuhkan. Coba kalau saya hidup tidak kudus, apa yang terjadi pada saya? Doa saya ditolak, saudara. Saya merasa jauh, saya merasa tidak dekat dengan dia. Bagaimana saya bisa dikatakan memandang Allah? Ya, memandang gambarnya di kalender barangkali bisa, walaupun kita tidak tahu bentuknya seperti apa, saudara. Tetapi orang yang hidup dalam kekudusan, dia memiliki keindahan di dalam hidupnya. Amin. Katakan, keindahan saya muncul dari kekudusan Allah yang ada di dalam hidup saya. Ya, saudara, mungkin saudara berkata, ini pelajaran berat banget. Ya, semula saya pikir demikian. Kenapa? Karena kita ada pada lingkungan hidup yang tidak kudus. Apa-apa serba pornografi. Ya, orang jualan produknya kalau tidak diembel-embeli dengan lagu atau kata-kata yang nyerempet, tidak akan laku. Ya, saudara, segala macam. Ya, harus ada segi dan unsur pornografi walaupun cuma 5% atau 10%. 90% produk, 10% harus ada pornografi supaya bisa laku itu produk. Itu sudah dipelajari di seluruh dunia dan itu harus dikerjakan. Konon demikian. Itu sebab Anda dan saya, kita harus mempunyai satu hal, satu parameter dan cara berpikir beda. Aku anak Tuhan. Katakan, saya anak Tuhan. Saya harus sesuai firman supaya saya dibantu oleh Allah. Saya bukan anak dunia yang menggunakan cara dunia. Amin. Saudara harus pegang lebih dulu prinsip siapa pelaku ekonomi ini. Saudara mau cari uang, saudara pelaku ekonomi. Saudara ingin mendapatkan nafkah, saudara pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonominya, dia harus punya hubungan yang baik supaya dibantuin sama Tuhan. Kalaupun saya tidak punya modal, saya tidak punya keahlian, saya tidak ada jaringan ataupun networking yang baik yang bisa memberikan bantuan kepada saya, jarak pembayaran sebulan 2 bulan, saya nggak punya karena saya tidak dipercaya. Saya mempunyai satu networking, satu jaringan kerja dengan Allah Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa, tapi saya mau coba. Kalau engkau berfirman ada modal yang indah dan besar dari hidup yang kudus, saya mau coba, benar apa tidak? Saudara, Tuhan berkata, anakku, kamu coba 1 minggu, kamu coba 1 bulan. Kalau tidak, tinggalkan. Tapi kalau iya, aku minta seumur hidup, kamu pegang hidup kudus. Karena aku akan memberkati kamu luar biasa. Amin. Beri kemuliaan yang baik buat dia. Ayat yang terkenal dan tidak bisa tidak kita akan baca lebih dahulu terdapat dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. 1, 2. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Suka tidak suka, ini jalannya untuk melihat Allah. Kata melihat adalah saudara ketemu dengan dia. Saudara, contoh dalam bahasa Inggris, see you there, see you, ngelihat kamu, itu artinya ketemu. Saudara, jadi kalau saya melihat Allah, saudara melihat Allah, ketemu, bisa ketemu. Ya saudara, jadi itu sebab penting sekali. Kenapa
doa saya tidak dikabulkan? Karena saya tidak ketemu. Saya tidak ketemu. Saya cuma melantunkan dan memanjatkan doa. Tetapi tidak nyampe kepada Allah yang Maha Kuasa yang bisa mengabulkan doa saya. Nah, saya tidak lihat, saya tidak ketemu. Saya harus berkata, I see you God. I will meet you in my prayer. Aku mau ketemu engkau, aku mau lihat engkau, aku mau ketemu engkau dalam doa. Tuhan berkata, bagus, pasti aku jawab. Cuma kamu harus suci hatinya. Kalau kamu suci hatinya, kita ketemuan. Kalau kamu tidak suci hatinya, kita tidak bisa ketemuan. Saudara lihat paradigmanya beda. Saudara lihat filosofinya beda. Ya, saudara, kalau mau ketemu Allah, Tuhan berkata, ayo kita mau ketemu, oke kita ketemu. Ya, ayo lihat aku. Kalau kamu mau, kamu harus punya hati yang suci. Amin. Angkat tangan kanan saudara, pejamkan mata. Tuhan Yesus, saya tahu sekarang, saya hanya bisa ketemu Engkau di rumah, di gereja, bila hati saya suci. Kalau saya ketemu Engkau, luar biasa terjadi. Juga pada saat ini, dalam nama Yesus, hal yang hebat akan saya bawa pulang demi nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami yakin bahwa engkau akan memberi kepada kami hal yang hebat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab kita harus menunjukkan mata kita kepadanya. Amin. Supaya kita bisa memandang dia. Modal kita, Tuhan bersihin. Dibersihin hati saya. Saya tidak mampu karena saya orang berdosa. Tidak bisa membersihkan hatinya sendiri. Harus ada yang tidak berdosa yang bisa membersihkan hati saya. Amin. Siapa yang tidak berdosa? Tuhan Yesus Kristus. Itu sebab kalau saudara datang kepadanya, mata saudara tertuju kepadanya seperti yang dia janjikan, akan melihat Allah. Maka sekarang dalam semua keadaan saudara, duka cita, kerugian uang, sakit belum sembuh, persoalan dan tidak ada kerjaan, tidak happy dalam keluarga, hambatan dan tantangan yang begitu hebat di luar, saudara pandang kepadanya. Tuhan, dalam kekudusan, dalam resik hati saya mau memandang dan melihat Engkau. Saya ingin dapat Engkau. Saya ingin ketemu muka dengan muka, empat mata dengan Tuhan, supaya saya boleh pulang sebentar menerima anugerah yang luar biasa. Amin. Akan terjadi dalam hidup saudara. Para kekasih, dalam Matius 5 ayat 8 tadi kita melihat luasnya hati Allah. Ada saudara baca, tetapi saya hanya membatasi, ya, kata Tuhan Yesus, hanya mereka yang melakukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa abu-abu. Yang melakukan dosa hitam kayak arang, belum ada pengampunan. Tunggu kalau ada promosi yang akan datang. Ya, tidak. Sangat luas hatinya. Engkau berbahagia kalau hatimu resik. Udah. Jadi kalau kamu kotornya kayak apapun, seperti arang, seperti jelaga, merah seperti kermisi, merah kesumba, tidak masalah. Datang aja. Kalau kamu ingin diresiki hatimu, aku akan membuat kamu menjadi suci, resik hatimu. Sebab kalau Anda dan saya datang kepadanya, kita harus punya pikiran, Tuhan, hatimu luas banget, penuh pengampunan kepadaku. Tidak ada yang bisa menghambat aku pulang masih membawa dosa. Tidak ada yang bisa menghambat aku diampuni. Aku pulang mendapat anugerah. Dan apa yang terbaik
aku terima dari tangan-Mu Bapa, karena Engkau luas hati. Engkau tidak merinci dosa apa yang akan diampuni, dosa apa yang tidak bisa diampuni. Pokoknya semua isi hati saya yang tidak resik ini, saya bawa kepadamu. Makanya saya tulis di bawah, jelek tapi suci, teruskan, lihat sorga. Ya, saya ulangi, jelek tapi suci, lihat sorga. Tuhan tidak melihat rupa kita, Dia melihat hati kita. Yang jelek tapi kepengen dibikin resik, kepengen disucikan. Tuhan bilang, oh boleh aja. Aku sudah mati di kayu salib, kamu kan tahu. Kamu selalu memperingati kematianku melalui perjamuan kudus. Setahun sekali Paskah, pengorbananku di Bukit Golgota. Di atas kayu salib. Kamu kan tahu. Jadi kamu tidak usah ragu. Kalau kamu dosa, datang sama aku. Kalau kamu merasa elek, jelek, tidak baik, datang sama aku. Aku akan bikin suci. Supaya kamu bisa melihat Allah. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Tidak ada yang bisa menghambat. Tidak ada. Ya. Dan saudara akan pulang dengan kemenangan. Saudara, saya tulis S dan K berlaku. Cuma satu aja. Syarat dan ketentuan yang harus saudara bawa. Yaitu rendah hati dan mau sowan kepada Tuhan. Cuma itu. Jadi kalau saya dan saudara sekarang sudah datang dalam rumah Tuhan ini, tambahi, saudara sudah sowan. Cuma barangkali belum rendah hati. Ya nanti saya akan jelaskan dari dua ayat ini, Yohanes 1, 50, 51, kemudian Wahyu 6, 16, 17. Jadi syaratnya saya dan Anda datang sowan kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Katakan dalam kerendahan hati. Barulah sowan saya membawa berkat. Amin. Nah, saya akan masuk pada bagian dua ayat tersebut. Dua ayat ini mempunyai judul Melihat Tuhan Yesus. Ya, saudara, tiada seorang pun bisa melihat Allah bila tidak hidup suci. Cuma ini aja. Ya, kita bisa berdoa, doa sia-sia. Katakan doa sia-sia. Kalau saya tidak suci. Jadi orang bisa doa, tapi doanya sia-sia karena tidak suci. Hidupnya masih dipenuhi dengan pornografi. Hidupnya masih dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perkataannya, ucapannya, rancangan pikirannya, segala planning hidupnya hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara, maka apa yang akan terjadi pada orang ini? Maka orang ini tidak bisa ketemu Allah. Dia tidak bisa ngelihat Allah, tidak bisa jumpa Tuhan. Saudara, itu sebab saya dan Anda harus menyadari. Rentetan huruf berikut agak aneh. Walau bukan apa-apa, bukan apa-apanya saya tulis kecil sekali, ya, bukan apa-apa, ya. Walau bukan apa-apa, tapi mulai gede lagi. Tapi bila suci, teruskan, lihat Allah dan pertolongannya DTG. Amin. Nah, jadi walau bukan apa-apa, jelek, gak punya apa-apa, tidak punya masa depan, sudah dibuang oleh keluarga, dipojokkan oleh kalangan-kalangan orang-orang yang merasa bermoral dan etik. Saudara, mungkin saudara menganggap aku sudah habis-habisan. Harta tidak punya, kepintaran tidak punya, nama baik juga hilang. Sudah dibikin habis. Tuhan bilang, tidak apa-apa karena aku syaratnya bukan nama baik. Syaratnya aku bisa memberi kepada kamu bukan kamu harus punya modal, harus punya satu job, punya kerjaan, kamu punya profesionalisme, kamu punya ilmu dan pendidikan dan gelar dan ijazah. Syaratnya tidak demikian. Syaratnya bila kamu suci hatimu. Itu syaratku. Jadi kalau kamu mau datang kepadaku dengan keadaan
jasmani kamu, realita kamu tidak baik, tidak apa-apa. Aku tetap menerima. Siapa yang tetap menerima? Tuhan Yesus. Amin. Tolong kasih jabatan tangan pada samping Anda, ya. Katakan, wah, seneng banget, rahayu banget, ya. Jadi saudara harus tahu prinsipnya. Cuma dilihat hatimu. Ayo datang bawa, tidak apa-apa, jelek tidak apa-apa, kotor tidak apa-apa, tak sucikan. Kalau kamu datang rendah hati, kamu akan melihat Allah. Amin. Katakan, bila saya datang dengan rendah hati, saya akan melihat dan ketemu Tuhan. Mulai pagi ini, di rumah Tuhan ini, dan di rumah saya. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Para kekasih, ada 2 buah ayat, mohon dibuka dari Alkitab saudara. Dari Injil Yohanes bab yang pertama, ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-51. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-50 dan 51. Saudara, ada satu orang yang sangat tidak menyenangkan riwayat hidupnya. Namanya Nathanael. Tetapi luar biasa. Kenapa? Karena Nathanael datang seperti syarat dan ketentuan tadi. Dalam kerendahan hati. Saudara, dia datang walaupun hatinya belum resik. Diresiin sama Tuhan. Dibersihkan. Bahkan Tuhan mengangkat dia luar biasa. Mari kita akan baca. Yohanes 1 ayat 50 dan 51. Siap dengan suara yang nyaring? Ya. 1, 2. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Amin. Luar biasa. Amin. Katakan luar biasa. Apa sih jasanya bapak muda yang bernama Nathanael ini? Apa jasanya? Sehingga Tuhan memberikan kemuliaan luar biasa. Nathanael, aku berkata kepadamu ya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Engkau kagum karena aku bisa melihat engkau menembusi batang-batang pohon, gedung-gedung pemerintahan, rumah-rumah orang kaya. Aku bisa melihat menembus itu semua dan melihat engkau duduk di bawah pohon ara di alun-alun. Jauh 2,5 kilo dari sini. Kamu heran aku bisa ngelihat. Tidak usah heran. Kamu akan melihat yang lebih besar. Yaitu langit terbuka di atas kepalamu. Dan aku bukan cuma kasih kau melihat saja. Aku akan mengirim malaikat-malaikat turun. Nah, ini malaikat bisa naik turun terus ya, berarti lebih banyak orang, lebih banyak malaikat dia kirim, Tuhan kirim. Ya, saudara. Jadi saya harus tahu, saudara harus tahu bahwa sesungguhnya Nathanael yang tidak berjasa, belum pernah mengenal dan belum pernah ketemu sama Tuhan Yesus, muka-mukaan 4 mata tidak pernah. Tetapi karena dia itu rendah hati, dia diajak datang, mau. Dia tidak menolak. Dia merasa aku memang hidupnya tidak happy. Aku merasa gagal. Ya, istri anak-anakku ada di rumah. Aku sekarang tidak ada yang mempekerjakan hari ini. Pikiran, cita-citaku, impianku. Hari ini aku dapat 1 dinar. Itu adalah UMR pada waktu itu 1 hari orang kerja apa aja 1 dinar. Semua habis sampai siang begini. Tidak ada seorang tuan tanah atau seorang
yang kaya mau mengupah aku dan meminta aku kerja di rumahnya. Jadi aku duduk aja di bawah pohon dan merenung apa yang aku harus lakukan. Aku tidak berani pulang ke rumah. Istri anak-anak menunggu aku membawa gandum, membawa beras, membawa ikan asin, membawa kecap. Aku tidak bisa. Aku duduk aja di bawah pohon ini. Saudara, saya kasih tahu, kok bisa Tuhan itu mengulurkan tangan kepadanya sehingga Filipus itu entah kayak apa. Filipus itu baru ketemu Tuhan Yesus. Baru sehari ketemu Yesus. Langsung pamit sama Tuhan. Guru, maafkan, aku mau pergi sebentar ya. Aku mau ajak temanku yang sama nasibnya jeleknya seperti aku. Silakan. Filipus baru ketemu aja sama Tuhan Yesus. Pamit pergi. Dicari temannya yang namanya Nathanael ini. Coba, ini persahabatan yang baik. Dan ketika Filipus datang menemukan temannya ini duduk saja di bawah pohon ara satu taman alun-alun sambil merenung. Ya, kadang-kadang tiduran, kadang lihat, duh kok nggak ada pohon yang buah yang jatuh ya aku bisa makan. Ada ya. Ya, kadang-kadang dia menghilangkan rasa ngantuknya. Ketika dia sedang termangu-mangu, sedang memikirkan apa yang aku harus lakukan. Wah, aku terpaksa pakai sikap seperti Sokrates. Apa yang aku harus lakukan? Nah, ketika itu datanglah Filipus kepadanya. Saudara, ketika Filipus datang, Nathanael, kamu baru apa di sini? Hei, kamu dengar enggak aku panggil? Ya, kenapa? Memangnya kenapa? Kamu bawa apa? Kamu bawa utusan, kamu utusan dari satu majikan untuk mempekerjakan aku. Nathanael, lebih dari itu. Wah, kaget dia. Opo. Ya, para kekasih, dan dia berkata, Nathanael, kamu tahu enggak, aku baru aja ketemu Mesias, juru selamat dunia. Kamu jangan ngibul ya. Aku ini baru lapar, aku baru memikirkan rumah tidak ada makanan. Aku tidak berani pulang. Kamu akan dapat lebih, Nathanael. Ayo ikut aku. Ikutlah Nathanael. Ketemu Tuhan Yesus. Dari jarak jauh, Yesus sudah berteriak, Nathanael. Wah, dia kaget. Loh, siapa yang memperkenalkan aku? Filipus bersama aku. Kenapa Yesus bisa mengetahui namaku? Dia semakin heran ketika Yesus berkata, Nathanael, sebelum Filipus mendapatkan kau, aku sudah tahu siapa kamu. Kamu seorang Israel yang hatinya baik. Hebat sekali. Nathanael, dia tidak bisa menjawab. Dan kemudian Yesus berkata, kamu tidak usah tahu bagaimana aku mengetahui kamu. Tetapi Nathanael, sejak hari ini kamu akan melihat perkara-perkara yang lebih besar. Katakan, saya merindukan melihat perkara-perkara yang lebih besar pada sisa hidup saya. Yang mau beri tepuk tangan yang baik buat dia. Saudara, kita melihat bahwa untuk inilah Yesus datang ke dalam dunia. Untuk memberi perkara yang hebat. Lebih dari daya imajinasi Nathanael. Atau siapapun pintarnya Anda. Oh, aku bukan cuma seperti Nathanael. Ini kan orang desa, orang yang hidup dengan upah minimum saja. Aku cita-citanya tinggi. Apakah Tuhan juga bisa melihat aku? Tuhan melihat dan Tuhan akan memberi. Saudara, itu sebab Anda dan saya hanya harus datang dalam kerendahan hati. Banyak orang tidak mau datang merendahkan diri. Ya, saudara, itu sebab Tuhan tidak bisa ketemu sama dia. Tuhan tidak mau ditemui. Itu artinya saya punya doa
mental. Saya punya doa tidak membawa hasil. Karena dia tidak mau ditemui oleh seorang yang tinggi hati ini. Nathanael beda. Dia datang dalam kerendahan hati. Mau dijawab doa saudara? Semua orang kepengen. Orang tidak bertuhan pun juga kepengen. Doa-doanya akan dijawab. Dia berdoa demi namanya sendiri. Kalau saudara mau tahu orang-orang yang ateistis itu berdoa dalam namanya sendiri. Jangan bilang dia tidak berdoa, dia berdoa tapi dalam namanya sendiri. Saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu ketika Nathanael diberi janji ini. Dia terhenyak benar. Dia tidak bisa jawab apa-apa. Tuhan memberikan serentetan janji. Engkau akan melihat, 1, langit terbuka. 2, engkau melihat malaikat-malaikat yang turun naik. 3, engkau melihat anak manusia yaitu aku ada di sana. 4, aku akan memberikan semua berkat kepada kamu. Rentetan berkat diberikan kepada Nathanael ketika dia datang dalam kerendahan hati. Hati yang resik, hati yang suci. Saya berdoa, saya berharap semua yang datang dalam rumah Tuhan ini tahu persyaratannya rendah hati dan resik hati ini. Kalau kita datang belum resik, ketika saudara datang duduk berdoa sejenak dan berdoa, Tuhan resikkan hati saya, sucikan hati hamba, supaya hamba boleh datang menghadap engkau dan boleh pulang menerima langit terbuka, malaikat turun naik dan melihat engkau ada di sana. Kata-kata ini besar sekali. Nathanael, Nathanael, engkau akan melihat perkara yang besar. Siapa yang pada saat ini kepengen melihat perkara-perkara yang besar dari Allah, tolong angkat tangan kanan saudara. Tuhan Yesus, saya mirip dengan Nathanael dan saya datang dalam kerendahan hati menghadap hadirat-Mu. Ampuni saya, resikkan hati saya, sucikan hati saya, supaya saya boleh melihat kemuliaan sorga dan menerima pemberian-pemberian-Mu dari sorga. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ternyata mudah sekali untuk menerima yang hebat. Sangat mudah. Kami tahu caranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia.